Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Arif Abdurrahman selaku pembina LKKI Uwais Al-Qarni Teknik Instrumentasi, dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Hozin selaku pemateri pada kajian rutin sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul dalam media online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, sebelum ke acara inti yakni kajian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rafli Zakarullah yang akan memandu acara kajian pada sore hari ini. Dan adanya kegiatan pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sesi kajian, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Marilah kita menginjak acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara sore hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Nah, baik, untuk acara yang kedua yakni acara inti, untuk kajian dipersilahkan kepada Bapak Kiai Ma'ruf Hozin. Waktu dan media saya persilahkan. Monggo, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratul Kurama wal Fadil yang sangat saya muliakan, para pimpinan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, para Bapak Ibu dosen, bil khusus Bapak Arif Abdurrahman, semoga beliau dan para keluarga besar ITS dan masing-masing keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan berkah semua aktivitas ilmunya. Alhamdulillah, oleh Allah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Dari kitab Bulughul Maram kita sudah sampai kira-kira bab sholat ini, dan kita sudah pernah menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan ibadah sholat itu. Kali ini kita membahas tentang sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini jangan dianggap kecil, sholat sunnah jangan dianggap remeh, jangan dianggap sesuatu yang kecil, jangan. Karena sholat sunnah itu nanti di antara fungsinya itu menambal kekurangan sholat wajib kita. Sehingga kita tahu kalau kita punya motor, lalu bannya bocor, meskipun yang diperlukan itu karet kecil untuk menambal, untuk mengisi, itu kalau tidak ada tambalan, kita bisa berjalan puluhan kilo bahkan ya. Tapi kalau di kota hampir setiap perempatan ada. Nah, jadi sekali lagi ibadah sholat sunnah ini tetap kita upayakan diamalkan. Tapi biasanya, ini uniknya, orang yang bisa sholat sunnah itu kalau sholat wajibnya sudah tuntas. Kalau sholat wajibnya masih bolong-bolong, berat untuk bisa melakukan sholat sunnah. Ini adalah hadis qudsi yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku, kata Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah
dengan ibadah sunnah hingga membuat Allah mencintai dirinya, mencintai orang tadi. Saya sedikit beri gambaran ya, Saya punya teman di pondok, teman ini tidak menonjol ya, dibanding dengan teman-teman yang lain yang lebih muda, yang lebih cerdas, tapi dia punya fisik besar. Lalu dia daftar di TNI, daftar di tentara. Begitu di masa-masa penerimaan prajurit itu, ternyata waktu sholat, yang lain disuruh azan, tidak ada yang bisa, kecuali teman pondok itu. Untuk sekedar azan di pondok sudah 5 kali dia. Lalu dia azan. Karena dia azannya bisa dibanding dengan yang lain, lama-lama suruh ngimami. Sekarang di bagian angkatan itu dia memiliki keistimewaan. Kenapa? Dia punya kelebihan. Nah, ibadah sunnah itu ibarat ada kelebihan. Ada nilai plus, ada nilai tambah. Nah, kita kalau hanya dengan ibadah wajib, semua hamba Allah beribadah wajib. Tetapi dengan ada tambahan nilai ibadah sunnah, itu yang kemudian menjadikan Allah lebih cinta karena punya keunggulan, punya nilai plus. Sama seperti para tentara itu yang ketika mendaftar, fisik sama-sama 170, sama-sama lulusan SMA, sama-sama begini, sama ya, syarat-syarat wajibnya sama, tetapi begitu ada nilai plus, dia lebih cepat dibanding yang lain. Kemudian ini yang saya tadi di awal saya sebut, jadi kelak di hari kiamat, yang pertama kali diperiksa oleh Allah itu adalah di antara amal ibadah kita adalah sholat kita. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Kalau sholatnya bolong-bolong, ya, sholatnya tertunda, ini itu, Allah tanyakan ke malaikat, coba lihat sholat sunnahnya. Kalau ternyata ada sholat sunnahnya, misalnya taraweh, misalnya duha, dan sholat sunnah yang lain, maka kemudian menjadi penyempurna. Jadi ibarat ban bocor tadi, ada tambalnya. Ya, ada yang kemudian menyempurnakan. Riwayat Abu Daud hadisnya. Kemudian berikutnya adalah apa jenis sholat sunnah yang paling utama? Di hadis riwayat Imam Muslim ini Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu wajib, maka puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Muharram. Afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Salat paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, tahajud ya. Salat witir dilakukan di tengah malam dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kalau mahasiswa mungkin masih berat ya. Kalau mahasiswa cukup tahu dalilnya saja. Karena biasanya mahasiswa kan mengerjakan tugas sampai jam 1 ya. Subuhnya nanti mepet-mepet 5:30. Yang penting saya dulu pernah ngaji. Nanti kalau sudah jadi dosen, nanti kalau sudah jadi sudah lebih tenang hidupnya, biasanya insya Allah lebih mudah. Buktinya apa? Buktinya kalau saya kuliah subuh di Masjid Manarul Ilmi ITS, itu hampir rata-rata Pak dosen semua, mahasiswanya enggak ada, 1-2 lah paling. Jadi sekali lagi kalau mahasiswa, saya memahami ya, karena dulu saya juga pernah muda, baru kalau ada tuntutan kerja, karena saya dulu ngajar pagi hari, maka mau tidak mau jam 9, jam 10 harus tidur. Kemudian ada lagi sholat sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi, sholat yang menyertai terhadap sholat wajib. Dalam riwayat ini, menurut Ibnu Umar, sholat rawatib itu ada 10, yakni 2 rakaat sebelum zuhur, lalu sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur,
Sebelum asar tidak tergolong muakkadah, hanya boleh-boleh saja. Sebelum maghrib tidak ada yang sangat dianjurkan. Baru setelah maghrib, sangat dianjurkan. Setelah isya sangat dianjurkan. Dan sebelum subuh sangat dianjurkan. Ada 10 rakaat kalau kemudian dikalkulasi keseluruhan itu. Ini kira-kira kalau dibuat jadwalnya, jadi 2 rakaat sebelum subuh Nabi hampir tidak pernah meninggalkan, kata Aisyah. Saya tidak melihat perhatian Rasulullah terhadap sholat sunnah melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kalau versi Aisyah 4 rakaat malah. Tapi kita mengikuti yang minimalis ya. Kita ikut yang 2 rakaat karena kita kan suka yang minimal-minimal. Beli rumah tipe minimalis, beli motor aksesoris tipe minimalis, ya, aksesoris HP yang minimalis. Akhirnya ibadahnya pun ikut minimalis, termasuk sedekahnya juga. Kemudian setelah asar, setelah zuhur, kalau setelah asar sama setelah subuh tidak ada, karena tidak diperbolehkan. Kenapa kok tidak boleh? Sebab ada dalam hadis lain itu dijelaskan setelah asar dan setelah subuh itu adalah waktu terbit dan terbenamnya matahari. Dulu ada agama Majusi namanya. Agama Majusi ini penyembah api dan penyembah matahari. Jadi ketika matahari terbit, mereka menyembah matahari, dan ketika terbenam menyembah matahari. Kabarnya di Jepang masih ada agama ini. Kemudian ya, tetapi kita tidak bisa mengubah keyakinan orang sebagaimana orang lain tidak bisa mengubah keyakinan kita. Maka dalam hal ini lakum dinukum waliyadin. Bagi kita ya agama kita, bagi mereka biarkan dengan mereka keyakinannya menyembah Tuhan yang mereka yakini. Kemudian ada lagi witir. Salat witir ini sebenarnya sholat yang dilakukan tiap malam. Dalam riwayat ini Sayyidina Ali berkata, laisal witru bihatmin. Sholat witir itu tidak wajib. Sholat witir itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Hanya saja Nabi melakukan tiap malam. Kita melakukan tiap Ramadan. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Ya. Kalau Nabi sedikit-sedikit sholat sunnah, Nabi sedikit-sedikit puasa sunnah, sedikit-sedikit Nabi sedekah sunnah. Kalau kita terbalik, puasanya sedikit, ya, sunnahnya sedikit, sedekahnya sedikit. Kalau Nabi sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sholat, artinya banyak ya. Ya hanya bentuk pengulangan saja yang kemudian di situ berbeda, tetapi dampaknya juga sangat berbeda jauh. Kemudian ini bagi yang sholat witir. Sholat witir itu sejak selesainya sholat isya sampai batas azan subuh. Di hadis ini, man khafa alla yakuma fi akhiril lail falyutir awwala. Kalau ada di antara kita nanti khawatir tidak bangun karena ketiduran, lebih baik sholat witirnya di depan setelah isya. Kalau ada keyakinan kuat, nanti malam jam 3:30 bangun, karena ini subuhnya 4:30 misalnya, jam 4 bisa bangun, sholat witirnya lebih utama nanti. Kenapa? Di bagian malam hari itu, ibadah kita itu disaksikan oleh malaikat. Kalau di awal, karena masih ramai, jadi belum disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi sekali lagi, ini ada pilihan opsi waktu antara awal malam atau akhir malam. Ada dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu ada 2 sahabat ini. Pertama sahabat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar itu kalau sholat witir setelah isya. Kalau Sayyidina Umar sholat witirnya di akhir malam. Nabi sama-sama memuji. Yang namanya Abu Bakar, kata beliau, Abu Bakar itu kalau sholat witir di awal waktu,
namanya orang yang tidak suka menunda-nunda kebaikan. Apa yang bisa dilakukan sekarang, ya dilakukan sekarang, tidak perlu menunda nanti. Ya. Ini tipikal orang perfeksionis. Ya. Tipikal orang perfeksionis itu apa yang bisa dikerjakan sekarang, ya tuntaskan sekarang. Nanti ya urusan nanti. Nanti job lain lagi. Yang penting ini selesaikan sampai rampung. Sementara Sayyidina Umar itu orang optimis. Sayyidina Umar itu kalau witirnya mesti tengah malam, mesti di akhir malam. Karena menurut beliau ada keyakinan kuat di tengah malam beliau bangun. Kalau kita kan tidak mesti ya. Meskipun alarmnya itu sudah berbunyi, bangun itu bukan bangun mau sholat, tapi bangun mematikan alarmnya. Kenapa kok masih bunyi terus? Kemudian ada sholat duha. Waktu sholat duha ini sebenarnya sejak terbit matahari kira-kira 10 menit. Jadi kalau panjenengan lihat di jadwal waktu sholat, itu kan ada subuh, ada waktu syuruk. Syuruk itu waktu matahari terbit. Nah, itu ditambah 10 menit. Ditambah 10 menit sesudahnya, baru masuk sholat duha. Ya, jadi agak tertunda sekitar 10 menit. Karena waktu itu matahari sedang proses naik. Maka kemudian tidak diperbolehkan kecuali setelah naik kira-kira agak tinggi, kalau sekitar 10 menit. Kalau di hadis ini, ya, di hadis ini sholat duha itu atau disebut dengan sholatul awwabin ketika anak unta merasa kepanasan, kira-kira jam 8, jam 9. Ya, kalau kita berjemur itu sudah mulai terasa, maka saat itu waktu yang utama dari sholat duha. Tapi andaikan dilakukan duhur, dilakukan jam 11, setengah 2, masih bisa. Yang penting selama belum masuk waktu zuhur. Nah, saya pernah datang ke toko aksesoris, ya, toko aksesoris dekor. Itu ternyata yang membuat jadwal sholat, ya, jadwal sholat abadi yang disertai dengan jam digital yang berjalan, itu ternyata lulusan ITS, ya, tapi tidak tahu di fakultas mana, ya, mungkin elektro atau mungkin yang lain, saya kurang mengerti. Kemudian ini sholat duha boleh dikerjakan 8 rakaat. Ya, biasanya Nabi yang terbanyak itu 8 rakaat. Kalau kita umumnya biasanya 4 rakaat, ya, sedengan. Nah, jadi sekali lagi Anda bisa melakukan sholat sunnah itu, sholat sunnah duha ini antara 2 sampai 8 rakaat. Kalau kira-kira tergesa waktunya mepet, ya 2 rakaat boleh. Kalau yang longgar, nganggur, 8 rakaat monggo. Apakah sholat duha ada kaitan dengan rezeki? Betul ada. Meskipun secara tidak langsung, ya, meskipun secara tidak langsung, di sini Allah dalam hadis qudsi Allah berfirman, la tu'jizni min arbi rakaat fi awwalin nahar ukfika akhirat. Jangan sampai merasa tidak mampu di pagi hari sholat rakaat 4 kali, nanti oleh Allah dicukupkan. Kata-kata dicukupkan ini artinya akan diberikan rezeki. Makanya ada doa yang populer sesudah duha itu, tetapi bukan bersumber dari Nabi, melainkan bersumber dari doa para ulama. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzil. Kalau rezeki saya di langit, di Allah, maka turunkan rezeki saya. Kalau rezeki saya di dalam bumi, maka keluarkan rezeki saya, ya Allah. In kana ba'idan faqarribu. Kalau rezeki saya itu jauh, maka dekatkan. Kalau rezeki saya sedikit, maka perbanyak. Kalau rezeki saya kotor, maka sucikan. Ini yang kemudian meminta rezeki. Kalau meminta jodoh bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Ya Allah, kalau calon istriku ada di langit, tolong turunkan.
Wah, ini tidak tahu ini calon istri model apa yang dari langit. Kalau calon istriku dari bawah tanah, keluarkan dia ya Allah. Ya, tapi yang jelas bukan pocongan lah ya. Siapa yang mau dengan pocongan? Atau ya bolehlah minta jodoh. Ya. Tapi selesaikan dulu kuliahnya. Kalau semester 2, semester 4, ya sabar dulu. Nunggu restu dan izin dari Pak Arif. Kemudian ada sholat namanya tahiyatul masjid. Kalau Anda masuk ke masjid, ya, kalau Anda sholat ke masjid namanya sholat tahiyat masjid sebanyak 2 rakaat. Ini hadis terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Kalau kita masuk ke masjid, sebelum duduk maka sholat 2 rakaat. Nah, makanya kalau kita datang ke masjid, kalau kita datang ke Manarul Ilmi dan masjid yang lain, sebelum sholat qobliyah, ya itu sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat yang namanya tahiyat masjid. Ini khusus masjid, yang lainnya tidak ada. Ya, apakah musola tidak ada, sholat tahiyat kantor juga tidak ada ya. Jadi ini khusus untuk tahiyat masjid bersamaan dengan niat iktikaf biasanya. Kemudian berikutnya sholat taubat. Sholat taubat ini ketika merasa sudah ada yang kita berbuat dosa lalu kita sholat taubat. Ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Ma min 'abdin mu'minin yudnibu dzamban fayatawadda. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan dosa lalu dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat meminta ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuni. Sementara ini kita kalau merasa berdosa hanya istighfar, maka lebih utama kalau kemudian dilakukan dengan sholat taubat 2 rakaat. Ini sholat istikharah, yakni sholat meminta pilihan karena ragu. Misalnya mau kuliah S2, ini saya melanjutkan di kampus lain, ataukah linier, ya, satu jurusan terus, atau bagaimana. Ketika terjadi keraguan, maka sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah dengan sholat 2 rakaat, kemudian setelah setelah tahiyat, ya, setelah tahiyat ada sebagian dibaca itu sebelum salam, ada lagi yang membaca sesudah salam, ya, sesudah salam lalu kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka ya Allah, aku minta pilihan kepadamu dengan ilmumu, dengan kuasamu, dan aku meminta dengan anugerahmu yang agung. Engkau maha agung dan aku tidak memiliki kekuatan apapun. Ya Allah, jika masalah ini disebut, ya Allah, jika masalah ini maksudnya adalah apakah saya kuliah di mana, apakah saya akan bekerja melamar di mana, atau calon jodoh. Kalau mbak ini misalnya, mbaknya begitu ketika istighfar, kalau mas ini ya Allah, mana di antara 2 orang ini ya Allah, yang satu kaya tapi tidak care, yang satu tidak terlalu kaya tapi care. Kalau orang sekarang memilih yang care. Kenapa? Nanti kalau sudah menikah akan selalu dibawa ke tempat skincare. Nah, jadi sekali lagi, tapi kalau orangnya kaya ya siapa yang tidak mau. Jadi sekali lagi, ketika ada keraguan-raguan dalam hal itu, maka kemudian beristikharah, lalu kemudian yang merah ini wa yusammi hajatah, sebutkan hajatnya apa, ya, apakah seperti tadi, apakah soal tempat kerja, tempat sekolah, atau siapa yang akan diterima misalnya. Kemudian ini sholat hajat, ya, sholat hajat itu misalnya besok ujian skripsi, besok ujian tesis misalnya, atau besok ujian disertasi, ya. Maka di dalam Islam ada anjuran untuk sholat namanya sholat hajat. Setelah sholat hajat, lalu kemudian membaca La ilaha illallahul halimul karim,
Subhanallah Rabbil Arsyil Azim, dan seterusnya. Minta kemudian apa yang dihajatkan itu oleh Allah dimudahkan dan diberi pertolongan untuk mendapatkannya. Karena sudah setengah jam kajian kita, maka saya cukupkan terlebih dahulu. Oh, ini masih ada ternyata sholat tasbih ya. Sholat tasbih itu jarang-jarang tapi dilakukan, yakni sholat dengan 4 rakaat. Ya, tapi jarang kita melakukan. Setiap rakaat setelah baca Fatihah itu membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, biasanya 15. Ketika ruku sama, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Biasanya lama memang. Orang yang melakukan sholat tasbih waktunya cukup lama. Ini yang dibaca dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian terlebih dahulu. Monggo kalau ada yang perlu kita diskusikan, dengan senang hati saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan selanjutnya kita masuki sesi yang ketiga, teman-teman, Mas, Mbak, Ibu, dan Bapak. Monggo silahkan jika ada yang masih membingungkan terkait sholat sunnah, bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand dan memperkenalkan diri, nama, dan asalnya. Atau bisa ditulis di kolom chat, seperti itu, Mas, Mbak, dan Ibu, dan Bapak. Untuk pembuka ini mungkin Pak Kiai ada pertanyaan melalui WA saya. Pertanyaan terkait sholat sunnah. Nah, ini pertanyaannya saya bacakan ya Pak. Jika saya sudah melakukan sholat fardu, kemudian saya ingin melaksanakan sholat sunnah, maka apakah disunahkan merubah tempat sholat sunnah agar lebih banyak tempat di bumi ini yang menjadi saksi nantinya? Nah, seperti itu Pak pertanyaannya, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain Pak. Betul. Jadi sekali lagi, tepat apa yang disampaikan dalam pertanyaan itu, saya cuma bagian menunjukkan dalilnya saja. Saya menunjukkan dalilnya saja, mana dalil ketika kemudian memang dari satu tempat ketika melanjutkan pada rakaat berikutnya ada anjuran untuk pindah tempat. Dalilnya itu terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya ini baru saya searching di laptop saya, bukan searching di Google, bukan. Ini yang pernah saya tulis ya. Jadi begini, di hadis ini ada seorang sahabat namanya Bilal, namanya Muawiyah ya. Jadi sahabat ini setelah melakukan sholat Jum'ah, ketika melakukan dengan sholat sunnah berikutnya, dia bergeser, dia berpindah tempat. Lalu ditanya oleh sahabat lain, kenapa kamu kok bergeser? Dia menjawab, amarona bidzalik. Nabi memerintahkan kami, kalau sudah melakukan 2 rakaat, hendak melanjutkan ke rakaat berikutnya, dipisah. Cara misahnya 2. Cara misahnya itu dengan pindah tempat atau dengan berzikir. Dengan berzikir, baru kemudian bisa melanjutkan di tempat semula. Nah, ini kalau kita sholat taraweh ya, sholat taraweh itu kan tidak bisa, mundur tidak bisa, maju tidak bisa, ke samping kanan kiri tidak bisa. Karena tidak bisa bergerak, oleh para ulama kita diajak membaca doa. Baca doa sholawat, Muhammad, atau ada juga yang doa al-badru nabiyukum al-khalifatul ula radhiyallahu an gitu. Nah, itu untuk anjuran untuk berpindah tempat. Sekali lagi dalil hadisnya ada. Ini yang disampaikan dalam pertanyaan tadi untuk memperbanyak tempat sujud. Betul, itu ada ayat ya, ada ayat di dalam surat
itu Az-Zalzalah. Ini ayatnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kelak di hari kiamat bumi itu menceritakan apa saja yang dilakukan di atas muka bumi. Nah, menurut Imam Bukhari, kalau kita banyak bersujud di tanah, ya, maka kemudian tanah itu yang bersaksi kepada Allah bahwa orang ini ya Allah ahli sujud, dia sering sujud, dia banyak kali melakukan sujud. Nah, betul. Jadi ini memang di pertanyaan, dalam pertanyaannya ada jawaban sebenarnya, tetapi saya hanya bagian mengungkap dalilnya saja. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Kiai. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan di kolom chat. Permisi Pak Kiai, mohon izin bertanya, apakah di waktu yang tadi dilarang untuk sholat sunnah, yang rawatib setelah sholat asar dan setelah asar dan setelah subuh, nah apakah itu boleh untuk melaksanakan sholat sunnah ain, misal sholat tahiyatul masjid? Nah, jazakumullah. Seperti itu. Jadi betul, yang dilarang itu adalah sholat qobliyah saja. Sholat ba'diyah saja. Kalau itu sholat yang punya sebab, itu seperti tahiyat masjid, maka boleh. Atau sholat gerhana. Ya, jadi gerhana bulan jatuh setelah subuh, maka boleh sholat gerhana itu. Karena dia sholat yang punya sebab. Atau misalnya gerhana matahari setelah asar. Kita sholat asar misalnya 3:30, gerhana mataharinya 4:30. Maka di sholat gerhana matahari itu boleh. Atau sholat jenazah. Jadi ada orang meninggal setelah zuhur, mau dimakamkan setelah asar, lalu sholat jenazahnya setelah asar, itu boleh. Jadi memang yang tidak boleh itu hanya sholat ba'diyah saja. Selain sholat ba'diyah, yakni sholat-sholat yang memiliki sebab, maka seperti yang saya sebutkan di dalam contoh tadi, hukumnya diperbolehkan. Saya matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kepada Mas Al-Fikri, bagaimana Mas? Sudah terjawab. Nah, baik, untuk Bapak Ibu Mas Mbak yang lain, nah ini ada pertanyaan lagi seperti itu. Nah ini. Oh sudah, ya baik. Terima kasih Mas Al-Fikri. Nah baik, kepada Mas Mbak yang lain mungkin ini pertanyaan penutup terakhir. Monggo kepada Mas Mbak, Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Nah ini ada dari Mbak Nurul Aini Resen. Monggo Mbak, dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya Nurul Aini dari ITS. Izin bertanya Pak Kiai. Saya kan sering suara saya terdengar? Jelas Mbak. Saya sering terbangun tengah malam Pak Kiai. Terus saya sholat tahajud. Tapi biasanya kalau saya sholat tahajud itu subuhnya jadi kebablasan. Menurut Pak Kiai solusinya gimana ya? Kebablasan itu maksudnya setelah tahajud tidur lagi? Iya Pak Kiai. Misalnya bangun jam 3 terus sholat tahajud, terus saya tidur lagi. Okay. Jadi begini ya, berdasarkan hadis tadi itu, sholat tahajud itu utama memang, tetapi jangan kemudian menghilangkan sholat subuhnya. Jadi kalau bisa caranya diubah. Caranya diubah itu alarmnya kira-kira tidak terlalu jauh dari subuh. Kira-kira 15 menit sebelum azan. Nah, jangan 15 menit, saya yakin tidak cukup. Kenapa? Kita bangun tidur itu tidak langsung berwudu. Ngapain? Buka HP dulu. Maka kira-kira setengah jam lah ya. Misalnya sekarang azan subuh itu kan jam 4:30 misalnya. Yang alarmnya biasa jam 3 itu diganti jam 4. Nah, begitu kita tahajud dengan sholat subuh tidak lama, setelah sholat subuh, andaikan mau lanjut tidur, tidak ada masalah. Nah, ini jangan sampai
untuk memburu sholat sunnah, justru sholat wajibnya yang terbengkalai. Itu yang tidak tepat. Jadi sekali lagi, yang dijaga itu sholat wajibnya dulu, baru berburu sholat sunnah. Jangan kebalik. Caranya seperti tadi, yakni jangan terlalu lama, jangan terlalu jauh. Misalnya jam 2, itu terlalu jauh. Akhirnya kalau ketiduran ya 12 betul, maka sekali lagi caranya jangan terlalu jauh dengan subuh. Kemudian di kolom chat ini, apakah betul dari Trunojoyo, alhamdulillah selamat datang, apakah sholat tahajud itu kemudian harus disertai dengan sholat witir? Tidak harus, ya. Tidak harus. Kemudian tinggal opsi pilihan, tahajud saja monggo, atau witir saja monggo, atau dua-duanya. Jadi tahajudnya 4 rakaat, lalu witirnya 1 rakaat. Boleh. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara detail itu. Ini kan globalnya, ya. Ini globalnya tentang sholat-sholat sunnah. Insya Allah untuk witir dan untuk duha kita menjelaskan secara detail. Bahkan ya sholat witir itu andaikan kita niat sholat witir saja karena dilakukan setelah tidur itu otomatis menjadi sholat tahajud. Nah, nanti kita akan membahas itu secara tuntas. Nah, ini masih semacam review, masih semacam pandangan umum terkait dengan jenis-jenis ibadah sholat sunnah. Matur nuwun karena sudah hampir jam 5 di sini, dan pada intinya kita sudah fokus dalam satu bahasan kajian. Maka kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang tak terhingga. Ini ternyata juga pas ngepres dengan baterai. Jadi saya cukupkan sekian. Saya doakan panjenengan bersama Bapak dosen, diantaranya Pak Arif, dan orang tua kita semua, semoga oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan rezekinya, usahanya, aktivitasnya, dan diberikan keselamatan dari wabah ini dan lain sebagainya. Amin. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, ngapunten untuk semua Bapak dosen pembimbing dan para mahasiswa yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Ma'ruf Hozin, dan karena sesi kajian dan sesi tanya jawab juga sudah selesai, teman-teman peserta. Nah, maka berakhirlah juga acara kita pada sore hari ini. Saya tutup. Sebelumnya untuk kajian ini insya Allah akan rutin dilaksanakan 2 minggu sekali. Dan jika teman-teman sudah masuk ke WA Group, insya Allah untuk kabarnya nanti untuk kegiatan kajian rutinnya akan diinfokan di grup tersebut. Atau jika dari teman-teman ada yang menyimpan nomor WA saya, insya Allah dari story WA selalu saya update seperti itu. Nah, sekian dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo